Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, banyak rezeki dan bahagia selalu dengan keluarga. Amin. Kali ini kita akan membahas dan menonton bersama video pernyataan Ma'ruf Amin dan Zaitun Rasmin, Sekjen MUI, yang memonjokkan Anwar Abbas. Oke, kita langsung tonton bersama video pernyataan Anwar Abbas dulu. Oke. Tidak ada maksudnya ke sana tuh seperti apa sebenarnya? Saya kan begini ya, saya lihat TikTok, Panji Gumilang bilang saya komunis gitu ya. Dan saya sebagai orang yang akan membela Pancasila kan bertanya ini, kalau dia komunis berarti pahamnya adalah komunisme. Kalau dia menyatakan dia adalah komunis berarti ideologinya adalah ideologi komunis. Pertanyaan saya sebagai orang yang sangat menghormati Pancasila dan tahu tentang sistem-sistem ekonomi dunia ya, maka bagi saya ya kalau seandainya dia pahamnya komunisme dan ideologi komunisme ya, menurut saya itu jelas-jelas bertentangan. Nah, di sini kita melihat bahwa Anwar Abbas jelas-jelas mengatakan bahwa dia menonton TikTok. Dia menonton TikTok yang menjadi rujukannya sehingga mengeluarkan statement di TV One bahwa Panji Gumilang mengatakan saya komunis. Nah, terus apa pendapat Ma'ruf Amin ya dan Zaitun Rasmin mengenai video TikTok atau medsos yang menjadi rujukan, ya kan? Oke, kita tonton bersama. Akibatnya dilarang semua, saya kira. Maka itu kan ini kita mencegah supaya orang jangan menggunakan medsos itu menjadi sumber fitnah, sumber ghibah, sumber padu domba. Nah, akibat itu juga kemudian lahirlah persekusi itu. Persekusi juga tidak benar. Sebab negara kita kan negara hukum. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senang ya kita sampaikan, kita laporkan kepada pihak yang berwajib penegakan hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Hoax itu haram, ya, dan tidak boleh sebagai muslim untuk menyebarkan hoax. Setiap berita yang sampai ke kita di medsos misalnya, itu harus ada dua kriteria untuk kita sebar apa tidak. Yang pertama, cek dulu benar apa tidak. Nah ya, kalau sudah cek tidak benar, udah delete aja ya, jangan disimpan malah nanti menggoda untuk di-share. Yang kedua, mikir ini bermanfaat atau tidak di-share ya, sebab boleh saja informasi benar tapi belum tentu bermanfaat di-share. Jadi pernyataan Anwar Abbas ini ibarat kata pepatah, menepuk air kepercik ke muka sendiri. Waduh, saya yakin melihat pernyataan Anwar Abbas ini, Zaitun Rasmin dan Ma'ruf Amin akan terheran-heran ya dan pusing tujuh keliling melihat wakil ketua MUI mengeluarkan statement seperti itu, di mana sekitar 4 atau 6 tahun yang lalu MUI sudah mengeluarkan fatwa haram ya kan, menyebarkan berita yang didapat dari medsos yang belum diteliti kebenarannya. Ya, ini MUI sendiri yang mengeluarkan fatwa tersebut, dan hari ini wakil ketua MUI sendiri yang melanggar fatwanya sendiri. Waduh. Jadi kalau misalnya fatwa MUI ini bisa dijadikan dasar hukum untuk mempidanakan seseorang, maka Panji Gumilang ini auto menang dan akan mendapatkan 1 triliun dari gugatannya kepada Anwar Abbas.
Makanya Pak Anwar Abbas ini memborong 36 advokat pembela Pancasila. Waduh, banyak banget ya. Jadi Pak Panji Gumilang juga harus siap-siap juga pengacaranya, jangan cuma satu orang. Kenapa? Takutnya nanti di persidangan itu bukan adu debat nanti, tapi menjadi takutnya menjadi adu jotos, ya kan? Kenapa? Karena pengacaranya banyak banget. Bisa tawuran di sana itu. Jadi ini harus pengacaranya Pak Panji Gumilang ini harus meminta pengamanan yang ketat ini, karena pengacaranya ini terlalu banyak, ya kan? Kenapa? Karena mungkin ya Pak Anwar Abbas ini sadar bahwa statementnya ini melanggar fatwa MUI sendiri. Waduh, ini aura-aura kemenangan Pak Panji Gumilang ini sudah tercium ya, aroma-aromanya. 1 triliun, waduh, gampang banget dapatnya. Ya, jadi akan semakin seru. Nanti kita nantikan tanggal 2 Agustus ini akan ada sidang lanjutannya, karena kemarin itu sidangnya di cancel karena pihak MUI sendiri tidak datang, ya kan? Tidak datang karena mungkin baru melihat, waduh, ini kan fatwa saya ini. Ini kan fatwa saya. Waduh, kok alasannya Pak Anwar Abbas ini melihat dari TikTok sih? Waduh, pusing ana. Aduh. Coba teman-teman sahabat YouTube semuanya komen di kolom bagaimana pendapat teman-teman dengan kelakuan Pak Anwar Abbas ini. Aduh. Ya. Jadi begini ya, mungkin karena MUI ini sudah kebanyakan fatwa ya, sehingga lupa dengan fatwanya sendiri. Makanya Pablo Banua itu geram banget gitu ya. Masa infotainment diharamkan, ya kan? Infotainment diharamkan, padahal itu menjadi media bagi para artis-artis untuk mempopulerkan diri. Jadi semakin disorot oleh infotainment, maka artis-artis itu akan semakin populer. Nah, artis ini kan menjadi trendsetter, ya kan? Maka apapun yang ada pada dirinya itu akan menjadi viral, ya kan? Ditiru, ya kan? Misalnya bajunya, make upnya, ya kan, hobinya, kulinernya, apanya segala macam, ini sudah pernah saya bahas. Itu semua yang melekat pada diri artis itu menjadi trendsetter dan menjadi iklan. Sehingga kalau dia main filmnya itu banyak sponsornya, ya kan. Nah, itulah yang menghidupkan dunia fashion, dunia hiburan, ya kan, dunia kuliner, dunia wisata, segala macam. Karena apapun yang dilakukan oleh artis-artis ini akan jadi trendsetter. Nah, ketika infotainment itu diharamkan, maka tidak ada lagi media bagi para artis-artis ini untuk mempopulerkan diri. Otomatis apapun yang melekat pada dirinya itu sudah tidak populer juga, ya kan. Misalnya pakaiannya, apanya, sudah tidak ada sarana yang efektif untuk mempromosikan produk-produk itu, sehingga mengakibatkan apa? Rentetannya kemana-mana. Dunia fashion hancur, makanya banyak perusahaan-perusahaan garment yang tutup, konveksi-konveksi pada tutup, ya kan. Nah, dunia hiburan hancur, ya kan. Sekarang dunia hiburan kita itu apa? Jarang sudah musisi-musisi mengeluarkan karya-karyanya. Kenapa? Karena dunia hiburan kita itu lumpuh, ya. Mungkin karena fatwa-fatwa yang mengharamkan infotainment ini yang mendongkrak popularitas pada artis, ya. Jadi ini sangat membahayakan negara, ya kan. Bagaimana bisa, ya kan, kepentingan satu golongan itu malah merugikan kepentingan negara. Nah, coba, ya kan, harusnya ini disikapi oleh pemerintah, ya kan. Yang membuat aturan itu cukup DPR sajalah, karena DPR ini membuat aturan berdasarkan untuk kepentingan negara. Jangan ada golongan membuat aturan atau norma untuk golongannya sendiri, tapi itu merugikan negara. Begitu, ya. Aduh. Jadi coba
Contoh misalnya rokok, ya kan? Rokok itu kan pemerintah sendiri sudah kasih label di setiap rokok, merokok merugikan kesehatan. Tapi kenapa masih dilegalkan? Kenapa? Karena itu sangat memberi devisa kepada negara. Bayangkan sekitar 70 triliun devisa negara itu dihasilkan dari rokok. Devisa negara itu yang memutar, menambah perputaran ekonomi di Indonesia, ya kan? Dipakai menggaji orang-orang, ya kan? Dipakai menggaji pegawai negeri, ya kan? Dipakai untuk membangun proyek-proyek, ya kan? Dipakai untuk dana-dana hibah untuk masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, untuk sekolah segala macam. Nah, ke situ kalau misalnya itu sampai dihilangkan, 70 triliun itu besar nilainya. Sangat akan berpengaruh kepada APBN negara. Nah, sekarang hari ini passion lumpuh, hiburan lumpuh. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dari lumpuhnya jenis-jenis pekerjaan ini. Makanya mungkin ini adalah momentum yang tepat untuk mengkoreksi kembali kebijakan-kebijakan MUI ini, yang saya nilai, menurut saya itu fatwa-fatwanya ini merugikan perekonomian Indonesia. Bayangkan saja, infotainment diharamkan, sudah artis pada mati banting setir jadi politikus semua. Karena mungkin padahal sebenarnya gajinya politikus itu tidak seberapa, tapi sampingannya ini yang keren, ya kan? Makanya artis-artis yang kebutuhannya besar itu banting setir semua jadi politikus, ya kan? Kita tahu sendiri kalau kita searching di Google, biaya untuk jadi seorang anggota dewan itu berapa yang dikeluarkan, ya kan? Besar, tidak sebanding dengan gajinya. Begitupun untuk jadi bupati, jadi kepala daerah, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, ya kan? Nah, makanya ayo semuanya kita berpikir, yang harus kita pikirkan itu adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan golongan. Itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang menyakiti perasaan seseorang. Kalaupun ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jangan digugat ya. Nanti saya gugat balik juga. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.